Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ada sebuah dialog menarik antara Bang Zuma dengan seorang pria yang mempertanyakan bagaimana mungkin dirinya mau masuk agama Islam. Sementara menurutnya agama Islam ini dibawa oleh seseorang yang memiliki banyak keburukan dan aib, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana Bang Zuma menjawab tuduhan dan pernyataan tersebut? Silakan simak dialognya sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Bagaimana saya bisa Silakan. bagaimana saya bisa berubah keimanan saya? Sementara, maaf ya, ini maaf, saya minta maaf. Bagaimana saya bisa mengikuti Muhammad? Bagaimana saya bisa mengikuti Muhammad? Satu, ini maaf bang, satu. Yang kita omongin masalah-masalah kejelekan dia dulu bang ya. Satu, istrinya banyak. Kedua, dia menjarah-jarah dan merampok dan berperang, membunuh. Ya. Ketiga, dia mengusulkan orang Islam kalau ketemu orang Nasrani akan dipepet. Nah, keempat, ajaran-ajaran Muhammad itu banyak bang yang menyesatkan bang. Bagaimana saya bisa berubah iman bang? Abang masih percaya? Abang gini bang, di mana wanita yang mau dimadu seluruh dunia nih bang? Sementara dia istrinya aja 9 apa 11 bang. Nah, di mana itu ajaran apa bang? Dari situ aja kita mikir bang, aduh ini ajarannya kok sesat banget ya. Nah, sedangkan madu satu aja orang wanita gak setuju, sakit hati. Gimana madu 11 apa 9? Udah itu istrinya umur 6 tahun lagi bang. Umur apa? Di bawah umur dinikahin, itu logika nggak bang? Bagaimana orang Kristen bisa pindah agama sementara agama Islam ini seperti itu bang, ngikutin Muhammad seperti ajaran-ajaran yang menyesatkan bang. Itu aja bang. Bagaimana saya bisa berubah iman? Nggak mungkin saya berubah iman bang. Sementara bang, Nabi Isa bang, di mana abang lihat Nabi Isa mengajarkan yang bukan kebenaran? Di mana abang lihat Nabi Isa mengajarkan kejelekan? Nabi Isa itu bang mengajarkan kebenaran semua bang, semua kebenaran. Sementara Muhammad, seperti yang saya bilang tadi bang, banyak banget aibnya bang. Perang, merampas barang orang, bunuh orang, istri 11 sampai 9 itu, lupa saya. Udah itu ketemu orang Nasrani, pepet dia orang Nasrani. Apalagi itu banyak lah nikahin orang anak di bawah umur. Dari tingkah laku dia bang, kelakuan dia bang, secara manusiawi, secara logika kita berpikir sebagai manusia, patut nggak ditiru? Patut nggak kalian contoh? Seperti dia gitu. Dan dia mati bang, mati di kuburan sekarang bang. Sedangkan kalian ini selalu mendoakan dia 1 hari 5 waktu, mendoakan dia agar masuk surga bang. Agar masuk surga, kalian doakan dia 1 hari 5 kali bang. Bagaimana bang orang seperti itu diikutin keimanannya bang? Sementara kalian mendoakan dia sendiri tidak tahu bang dia masuk surga apa enggak bang. Dia nggak tahu tuh. Sekarang di kuburan ditengkorak tuh bang. Itu yang mau diikutin. Pakai logika, pakai otak bang, pakai otak nih. Abang harus dia kata tanya wanita. Coba abang tanya seluruh muslimah, mau nggak kamu dimadu? Mau nggak kamu dimadu 3-4? Tidak ada wanita yang mau bang. Kalau katakan ada yang mau, itu orang gila itu bang. Secara hati, dia pasti sakit hati bang. Sudah gantian. Udah. Boleh gantian. Jadi gantian. Jadi boleh gantian. Ya, ini gantian. saya, Anda sudah melakukan fitnah yang begitu besar. Iya. Ini kan ini kan saya nggak bisa dengar dari semua yang Oke. Nggak bisa gantian. Ya, oke, silakan. Oke. Baik. Saya mau tanya sama saudara. Yesus itu Tuhan Anda berasal dari istri yang keberapanya Daud? Daud punya istri ada 100. Anaknya ada 600 istrinya dengan gundiknya. Yesus itu berasal dari anak keberapa? Jawab dulu. Itu 1 poin dulu kutanya. Itu dari Maria yang suci lah bang. Maria ini berasal dari istri yang mananya Daud? Oh, kalau itu saya kurang paham bang. Nah, saya ajarin. Yesus itu berasal dari hasil zina. Paham ya? Zina? Ya. Kok abang bisa bilang zina? Abang terkutuk kan nih bang? Nah, sekarang Anda mulai panas kan? Bukan, Anda bukan. tahu nggak? Anda tahu cerita bagaimana Daud mengintip Berseba mandi istri orang? Bagaimana? Anda tahu cerita itu? Daud ngintip seorang istri dari seorang Yahudi. Istri Terus? seorang Yahudi mandi, diintip sama Daud kakeknya Yesus. Lalu diperintahkannya prajurit untuk membunuh suami wanita itu, lalu dia gauli wanita tersebut. Dari sanalah Yesus lahir. Dalam Roma 1 nomor 3,
dikatakan bahwa Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya muncul, Yesus ini berasal dari sperma Daud, istri yang mana, gondi yang mana, PSK yang mana yang digauli Daud sampai melahirkan Tuhan Anda? Jawab. Saya nggak ngerti bang, ya nggak mau ngomongin PSK. Maria itu bang, Anda memfitnah. belum punya anak. Anda Maria itu belum punya anak bang. Maria itu keturunan Daud. Ya apa hubungannya bang? Daud punya gundiknya istrinya sampai 600. Iya apa hubungannya sama Maria? Maria berasal dari gundik yang keberapa? Yang 100, 200, 300, 290, 30, 340. Apa hubungannya sama kelahiran? Apa hubungannya sama kelahiran Yesus? Saya bertanya, Anda kan menghujat nabiku karena menikah lebih dari 10. Daud menikah 600 orang wanita, 600. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan Anda Yesus itu berasal dari istri yang 100 berapa? Yang 200 berapa? Nggak tahu bang. Nggak tahu bang. Nggak tahu bang. Satu Ya. Nggak ada hubungannya. Yang kedua, satu dulu. Ya. Nggak ada hubungannya gimana? Nggak ada hubungannya. Tanpa Daud berzina, menikahi, menggagahi ratusan wanita, Yesus tak ada di bumi. Baru kali ini. Memang. Baru kali ini saya lihat manusia seperti Anda. Baru kali saya lihat manusia seperti Anda. Ini Nabi Maria. Ibunya Maria. Baru kali ini bang. Abang yang menjadikan. Yang kedua, Maria. sabar. Yang kedua. Nah. Yesus di dalam Bilangan 31 nomor 40 mendapatkan bayi-bayi perawan sebanyak 32 bayi perawan. Jatahnya dia. Siapa bilang nggak? Yesus sendiri dalam kitabmu. Kalian sendiri yang mengatakan itu. Abang dongeng. Bilangan 31 nomor 40. Yesus mendapatkan jatah gadis belia, anak-anak kecil yang masih perawan. 30 berapa teman-teman? 32. Bang, Nabi Muhammad, sabar. Nabi Muhammad menikahi 6 tahun. Nanti di usia 9 tahun ketika orang tua perempuan mengatakan, wahai Nabi, istrimu sudah bisa serumah denganmu. Barulah Nabi Muhammad serumah dengan istrinya yang sah. Yesus di dalam Bilangan 31 nomor 40 mendapatkan jatah perawan gadis belia anak-anak kecil 32 anak-anak yang masih perawan. Sejak kapan Yesus punya wanita nikah bang? Bilangan 31. Abang tahu Nabi Isa kan nggak punya sampai kematian Nabi Isa. Yesus kan mati bang. Ya. 2, 3. Sekarang yang ketiga. Sabar. Nah. Sekarang yang ketiga. Ketiga ya. Nah. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menyebar dengan penjajahan, perampasan, perampokan hak orang lain itu lintas negara, lintas benua hanya agama Anda. Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun berdasarkan perintah Kitab Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Jika engkau mendekati sebuah wilayah, ajaklah mereka kepunglah wilayah tersebut, ajaklah mereka berdamai. Dan kalau mereka membuka gerbang mereka untuk berdamai denganmu, jadikanlah mereka budakmu, suruhlah mereka kerja rodi. Akan tetapi, bila mana mereka tidak ingin berdamai denganmu, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itulah yang diperhatikan oleh Belanda, itu yang diperhatikan oleh Inggris, itu yang diperhatikan kemudian oleh Portugis masuk ke Nusantara ini. Sampai sini paham? Agama Anda menyebar dengan merampok Belanda menjadi negara maju karena apa? Mengambil rempah-rempah di Nusantara ini. Ini bang, bukan masalah negara, ini masalah iman bang. Abang nggak ada hubungannya, Pelakunya menggunakan apa? Mendirikan gereja, mendirikan lembaga Bible Indonesia, mengirim misionaris untuk mengkristenkan pribumi. Ya toh. Itu apa misinya? Bagus, kenapa bang? Dengan jalan apa? Dengan jalan apa? Merampas, menjajah, merampok, memperkaos, memperbudak.
sehingga agama Anda memijak kakinya di bumi berdiri? Bukan punya Nah. Islam. Ya. Agama. Tepuk tangan dulu dong. Apa hubungannya sama agama? Loh, mereka bersama dengan misionaris. Bang. Mereka menjajah sambil mengajarkan kemudian konsep agama. Jangan Bang, memperbodoh diri. Abang Mulai Jangan ngomong. memperbodoh diri. Itu fakta. Itu Abang Mulai fakta. ngomong. Itu fakta. Abang mulai ngomong. saya Jadikanlah, dengar. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Itu perintah siapa, Bang? Jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu perintah siapa? Perintah siapa? Perintah siapa? Dengan cara menipu, Filipi 1:18, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan maksud palsu, itu agama siapa? Agama Anda. Berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi ateis, berpura-pura menjadi Buddha. Itu ajaran siapa? 1 Korintus 9 nomor 19 21. Itu ajaran Anda. Apalagi tadi? Sudah 3, apa lagi? Apa lagi? Cepat. Yang fitnahanmu tadi itu apa lagi? Apa lagi? Dan yang paling terakhir yang Anda harus tahu, dengar. Yang paling terakhir yang Anda harus tahu, di dalam agama Kristen tidak ada syarat sah nikah. Yang ada cuma kawin. Kawin yuk. Kawin. Tidak ada syarat sah di Kristen. Tidak ada syarat sah di Kristen. Yang kedua, di Kristen itu tidak ada ajaran cukup satu istri. Abang emosi, Bang. Kayaknya wajah abang sudah mulai kebiru-biruan ini. Nggak enak ini saya. Minum dulu, Bang, minum. Ini wajah abang sudah mulai kebiru-biruan Emosi. ini. Gimana nih? Bang, Sedikit emosi, lagi Bang. ungu Baru ini nih. dapat Sedikit lagi nih ungu nih. Sedikit lagi ungu. Emosi, Bang. Minum dulu, Bang. Minum. Tidak ada, dengarkan saya. Tidak ada di Kristen ajaran nikah. Kalau tidak ada nikah berarti kawin. Kawin sama seperti binatang. Ada ajaran kawin nikah di agamamu? Enggak ada. Enggak, Abang terus ngomong. Syarat sah nikah di agamamu ada? Enggak ada. Seperti kambing dengan kambing. Kambing jantan ketemu dengan kambing betina, ketemu satu rumah tuh. Disatukan gini, disahkan di gereja. Kayak binatang. Tidak ada ajaran nikah, ingat itu. Yang ketiga, dengar. Ini harus didengar ini, Bang. Ini harus didengar. Kalah lu ya. Ini saya statusnya membantah tadi fitnahanmu. Nangis kau kan? Nangis. Sekarang yang terakhir, dengarkan saya. Di agama Kristen tidak ada larangan poligami. Catat, jangankan larangan poligami, gereja mengkawinkan laki sama laki. Lobang dubur dicolok halal di gereja. Apa yang harus saya tiru di agamamu? Apa yang harus saya tiru di agamamu? Menyebar dengan cara hisap darah. Tidak ada ajaran nikah. Tidak ada kemudian mandi junub. Tidak ada mandi tahir di Kristen. Tidak ada syarat sah nikah di Kristen. Tidak ada aturan haram halal di Kristen. Tidak ada ajaran batasan poligami di Kristen. Di Kristen boleh 1000 istri. Tidak ada larangan 1000 istri di Kristen. 1.000.000 istri di Kristen, tidak ada larangan. Jangankan 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1000 istri di Kristen tak ada larangannya. Saya buka mic-nya. Tolong Anda tunjukkan kepada saya. 1. Batasan usia wanita di Kristen boleh dinikahi berdasarkan dalil. 2. Batasan jumlah istri di Kristen. Silakan. 2 aja dulu. Silakan. Udah, saya dulu ngomong, Bang. Saya ngomong dulu ya. Ya. 2 pertanyaan saya tolong dijawab. Iya, sebelum itu saya ngomong dulu. Nanti ke Ya, situ silakan. lagi, Bang. Nanti ke situ larinya. Baik, silakan. Abang bilang, dalam Kristen itu ada poligami. Udah.
Mana larangan poligaminya? Kasih dalil. Bang, di mana bang Kristen itu, di mana-mana Kristen itu istrinya satu, suaminya satu bang. Ya Tuhan, ini orang terkutuk. Di mana nih. dalil? Mana dalilnya di Bible cukup satu? Tapi kenyataannya, faktanya Kristen itu punya istri satu, pasangan satu bang. Satu istri satu memang, tapi di belakang, di belakang, Itu lain cerita cuma di belakang, di belakang istri, di belakang istri, faktanya. di belakang istri. Iya, di belakang istri faktanya kalian, di belakang istri, di belakang istri. Kalian lebih banyak gitu bang. Kalian udah banyak istri. Sekarang kasih dalil. Saya minta dalil. Saya kasih dalil. Minta dalil. Tolong kasih dalil di Kristen cukup satu istri. Abang kita ngomong dipotong mulu sih. Jadi Dalil, kita saya butuh dalil. Satu. Abang, Cukup saya satu ngomong istri dulu, di Kristen. Bang. Abang diam dulu, saya ngomong. Saya butuh dalil, Bang. Butuh dalil. Enggak gini aja. Kan Bang, Kristen itu, dengar. Kristen itu tidak ada ajaran nikah. Yang ada cuma Iya, kawin. Ya ntar lari ke toh? situ bang. Abang diam dulu. Sama biar seperti saya- kambing, kan doang dan nikah di Kristen. Nah sekarang kasih saya dalil satu cukup satu istri di Kristen, kan? Oke. Bang, kita bicara dulu bang sebelum ke situ bang ya. Fakta utama. Dalil. Pak, iya. Dalil. Kita ke situ bang. Ntar ke situ larinya ke dalil. Udah. Ya kita penjelasan dulu baru ke dalil bang. Kita Apa yang Anda ingin jelaskan? Anda ingin menjelaskan Kristen di Indonesia? bukan Anda itu. buta Kristen yang di Barat. Kasih saya ngomong dong. Biar kamu ngerti. Jangankan wanita digagahi di Barat, laki sama laki aja halal. Untung kalian itu minoritas di Nusantara ini. Kalau kalian mayoritas di Indonesia, ini sudah berlaku legalitas gay di Indonesia seandainya kalian mayoritas. Wow. Percaya sama saya. Faktanya bang, Kristen itu punya pasangan satu bang. Faktanya. Iya, satu di rumah, betul. Satu di rumah. Tapi Ya. ngeok-ngeok di belakang istri ada larangannya. Daripada kalian udah banyak istri ngeok lagi di belakang. Tidak ada. Di Islam itu nggak boleh. Satu-satunya ajaran di atas muka bumi ini yang cukup satu istri. Hanya Islam. Hanya di Islam tuh. Hanya di Islam yang memerintahkan cukup satu istri. Saya minta kepada saudara, ini yang terakhir. Saya minta. Kasih saya dalil di agama Anda cukup satu istri. Silakan. Buka mic-nya. Silakan Anda bicara. Silakan. Abang kedua. Mana dalil, Bang? Dalil. Karena yang saya tahu, mohon maaf nih, di Bali sana, di Bali, yang cuma menggunakan sempak-sempak di Bali itu agamanya mayoritas Kristen. Yang telanjang bulat di Bali itu, yang lubang pantatnya di kemana-mana itu agamanya Kristen. Malah di vagina dan di penisnya itu ada tato Yesus. Tato salib. Para pemain bokep itu agamanya Kristen. Penyakit AIDS itu sumbernya dari negara-negara mayoritas Kristen. LGBT, gay, lesbong itu rata-rata dianut oleh negara-negara Kristen. Di Indonesia kalian terlihat agak baik. Kenapa? Karena kalian disekelilingi oleh mayoritas umat yang beradab dan berakhlak, yaitu Islam. Malu kau kan? Malu kau. Ayo. Tunjuk wajahmu. Buka mic-mu. Sekarang saudara tunjukkan satu data di dalam Bible istri Kristen itu cukup satu. Silakan. Kalau tidak ada, memang kalian itu di luar sana hidup ala bintang. Cuman di Indonesia kalian itu agak-agak sedikit bermoral. Karena kalian dikelilingi mayoritas umat Islam yang berakhlak. Hidup di luar sana seperti binatang. Subhanallah, apa yang telah dituduhkan tentang Rasulullah SAW dalam dialog tersebut pada dasarnya tidaklah benar. Justru terlihat bahwa pria tersebut belum benar-benar mengenal sosok Nabi Muhammad SAW dan dirinya masih memiliki banyak prasangka serta pemahaman yang keliru tentang beliau. Sebab jika kita mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW secara dalam, kita akan menemukan sosok yang penuh kasih sayang, memiliki akhlak yang mulia, dan menjadi teladan bagi umatnya. Tentu banyak sekali yang perlu diluruskan dari pernyataan pria tadi. Akan tetapi Bang Zuma menilai orang ini bukan mencari kebenaran, akan tetapi hanya untuk merendahkannya saja.
Seharusnya, sebelum memberikan penilaian dan tuduhan tentang Nabi Muhammad, pria tersebut melakukan tabayun terlebih dahulu. Jangan hanya menerima informasi yang katanya atau mengambil kesimpulan berdasarkan cerita yang belum jelas kebenarannya. Karena untuk mengenal seseorang, terlebih lagi adalah seorang nabi, kita tidak cukup hanya mendengar tuduhan dari satu pihak. Kita perlu melihat sejarah kehidupannya, mempelajari ajarannya, dan memahami bagaimana akhlak serta perjuangannya secara utuh. Kita menunjukkan kepadanya kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga Allah memberikan hidayah pada pria tersebut, membuka hatinya untuk mengenal Islam dengan lebih jujur dan mendalam, serta menunjukkan kepadanya kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.